Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Katarina Amelia dalam Pagi Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Mulai dari kabar mengenai seorang perempuan bernama Karina Chandra yang berhadapan dengan proses hukum setelah dilaporkan suaminya sendiri ke Polresta Denpasar, Bali. Laporan tersebut berkaitan suami KC tak terima istrinya melahirkan bayi mereka lebih awal di rumah sakit yang berbeda dan tak sesuai pilihannya. Kabar terbaru lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa memberi sinyal untuk mempertahankan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesaat sebelumnya memberi peringatan bakal membubarkan institusi tersebut apabila tidak menunjukkan perbaikan hingga September 2026. Pemirsa, inilah Pagi Sore selengkapnya. Gelombang kritik tengah mengarah pada Dea Aranoya, putri dari Nevi Rizal yang kini menjabat sebagai asisten 1 Bupati Gayo Luwes Suhaidi. Aksi Dea yang kerap memamerkan kemewahan di media sosial mendadak viral dan memicu amarah publik lantaran dilakukan di tengah kondisi masyarakat setempat yang memprihatinkan. Diketahui wilayah Gayo Luwes Aceh saat ini belum sepenuhnya pulih usai dihantam bencana banjir dan tanah longsor pada April 2026 yang merusak berbagai infrastruktur. Daerah tersebut kembali diguncang gempa berpotensi merusak dengan magnitudo 5,6 pada Rabu 22 Juli 2026. Proses pemulihan dan perbaikan fasilitas publik pun masih terus berjalan. Namun, dikala warga sekitar masih berjuang bangkit dari dampak bencana, kemunculan deretan unggahan Dea di dunia maya justru memperlihatkan kontras yang tajam. Pola hidup mewah anak mantan PLT Sekda Gayo Luwes ini pertama kali dibongkar oleh akun Instagram melalui sejumlah unggahan tangkapan layar. Dalam salah satu unggahannya, dia tampak menyentil balik komentar para warganet dengan nada penuh percaya diri. Tidak berhenti di situ, dia juga kerap membagikan momen saat jalan-jalan ke berbagai negara di Eropa. Koleksi unggahan tersebut turut memperlihatkan interaksi di grup percakapan keluarganya, di mana sang ayah tampak aktif merespons percakapan. Dea dengan bangga memperlihatkan momen berliburnya ke luar negeri, sementara sang ayah beraktivitas di daerah. Selain gaya hidup dan liburan mewah, aspek pendidikan pun tak luput dari ajang pamer. Ia secara terbuka menyebutkan bahwa biaya studinya di jurusan kedokteran ditopang sepenuhnya oleh sang ayah.
Isu ini kian memanas setelah seorang warganet melayangkan aduan melalui pesan pribadi, di mana netizen tersebut mengeluhkan sulitnya mendapat pasokan bahan bakar minyak atau BBM, serta lambatnya perbaikan fasilitas publik di wilayah mereka. Namun, dia diketahui pernah memposting foto deretan tempat penampungan bensin, di mana sebanyak 15 dirijen yang tersusun di garasi kediamannya. Kini, Nevi Rizal menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah dan masyarakat Aceh menyusul viralnya konten media sosial yang menampilkan gaya hidup mewah anaknya. Nevi mengaku menyesali perilaku anaknya dan menyatakan tidak mengetahui aktivitas media sosial yang kemudian menjadi sorotan publik tersebut. Sementara itu, akun media sosial milik dia terpantau sudah dikunci, dan akun Instagram miliknya diduga telah dihapus seiring derasnya sorotan publik. Pria berinisial D alias Abang ditangkap polisi usai menganiaya 2 bocah di Cimanggis, Depok. Pelaku ditangkap setelah memberikan tantangan kepada 2 bocah tersebut, yakni dengan memaksa mereka memakan cabai dan memasukkannya ke dalam freezer. Diketahui peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 Juli lalu di Jalan Puri Sriwedari, Cimanggis, Depok. Kedua korban diminta oleh pelaku untuk memakan beberapa biji cabai. Korban kemudian dimasukkan ke dalam freezer dengan dalih untuk menghilangkan rasa pedas dari cabai tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama membenarkan adanya tindakan kekerasan terhadap 2 bocah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban diminta oleh pelaku untuk makan beberapa biji cabai. Kemudian, untuk menghilangkan rasa pedas cabai tersebut, korban dimasukkan ke dalam lemari es atau freezer. Akibat peristiwa itu, kedua korban mengalami gangguan psikis serta menderita sejumlah luka di tubuh. Polisi telah menetapkan D menjadi tersangka. Saat ini tersangka telah ditahan di Polsek Cimanggis dan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Polisi telah menetapkan D menjadi tersangka. Saat ini tersangka telah ditahan di Polsek Cimanggis dan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Tindak pidana terhadap anak sudah kita tanganin, sudah kita lakukan proses sesuai dengan ketentuan berlaku. Sudah kita tetapkan juga sebagai tersangka pihak terlapor. Sampai dengan saat ini masih proses pemberkasan perkara. Jadi untuk laporan ataupun peristiwa tersebut sudah kita tangani dan kelola dengan baik, dan proses dari tersangka tersebut sudah kita lakukan upaya paksa yaitu penahanan sampai dan kita akan segera lakukan pemberkasan dan kita limpahkan ke penuntut umum. Jumlah korban 2 orang anak di bawah umur. Motifnya apa aja, Bang?
penganiayaannya apa itu? Untuk penganiayaannya seperti yang rekan-rekan media juga ketahui, adanya perlakuan dari tersangka, yaitu memasukkan ataupun mengadakan challenge awalnya. Korban disuruh makan cabai beberapa butir atau beberapa biji, kemudian untuk menghilangkan rasa cabai tersebut dimasukkanlah ke dalam lemari es ataupun freezer. Tentu korban mengalami gangguan ataupun psikis yang luar biasa, dan juga di sana juga kita dapat lihat bahwa korban ada mengalami sedikit luka-luka. Jadi Sama korbannya? tetangga ya. Jadi tetangga antara korban dan juga pihak tersangka ini. Pelakunya satu atau? Untuk tersangka 1 orang, dan sudah kita lakukan upaya penanganan yang yaitu melakukan penahanan. Cukup ya? Untuk yang luka yang dialami anaknya sendiri ada luka atau apa? Ya, ada yang dialami, dan juga kita sudah mendapatkan hasil visum dari rumah sakit ataupun dari dokter mengenai psikis yang dialami oleh korban, yaitu anak tersebut. Ya. Baik, siap. Nanti. Nasib malang menimpa seorang perempuan bernama Karina Chandra yang harus berhadapan dengan proses hukum setelah dilaporkan suaminya sendiri, berinisial RSL, ke Polresta Denpasar, Bali. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggelapan asal-usul anak, sebagaimana diatur dalam pasal 401 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kasus ini muncul setelah Karina menjalani persalinan darurat di rumah sakit yang berbeda dari rencana yang diinginkan suaminya. Karina mengaku terpukul karena laporan pidana itu dibuat tidak lama setelah dirinya melahirkan melalui tindakan operasi untuk menyelamatkan nyawa bayinya. Sementara itu, pihak keluarga Karina menyebut konflik bermula dari perbedaan keputusan mengenai waktu dan tempat persalinan. Menurut ibu Karina, Lim Jenli, keluarga suami menginginkan proses persalinan dilakukan pada 22 Februari 2026 di Rumah Sakit Bali Med bersama dokter yang telah mereka tentukan. Namun, kondisi kehamilan berubah sehingga Karina harus menjalani persalinan lebih awal, yakni pada 14 Februari 2026 di Rumah Sakit Prima Medika Sesetan karena alasan medis. Lim mengatakan keputusan tersebut diambil demi keselamatan ibu dan bayi. Ia menyayangkan langkah menantunya yang memilih membawa persoalan tersebut ke ranah pidana.
Selain itu, keluarga mengaku hingga kini anak Karina belum memiliki akta kelahiran karena proses administrasi kependudukan disebut masih mengalami kendala. Di sisi lain, Polresta Denpasar memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum. Kasihumas Polresta Denpasar Ibtu I Gede Adi Saputrajaya mengatakan laporan yang diterima pada 8 Juni 2026 kini masih dalam tahap penyidikan. Menurut dia, penyidik telah meminta keterangan dari sedikitnya 6 orang saksi. Selain pemeriksaan saksi, polisi juga berencana menghadirkan ahli pidana untuk mendalami unsur-unsur hukum dalam perkara tersebut. Kendati begitu, kuasa hukum Karina, Siti Sapura, menilai laporan tersebut tidak memiliki dasar pidana yang kuat. Menurutnya, tuduhan menggelapkan asal-usul anak tidak relevan karena identitas ibu kandung maupun ayah biologis tidak pernah disembunyikan. Ia juga menyebut hingga saat ini akta kelahiran anak belum pernah diterbitkan sehingga objek yang disebut digelapkan belum pernah ada. Selain itu, dalam proses perkara perdata yang sedang berjalan, Karina disebut tetap mengakui pelapor sebagai ayah kandung anaknya. Karena itu, pihaknya meminta penyidik melakukan penilaian secara objektif dan tidak memaksakan perkara masuk ranah pidana apabila unsur hukumnya tidak terpenuhi. Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi masih menjadi perhatian publik seiring berlanjutnya proses hukum yang menjerat Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Di tengah harapan masyarakat agar persidangan mampu menjawab tuntas polemik tersebut, muncul prediksi bahwa jalannya perkara justru bisa berakhir di luar ekspektasi publik. Mengutip dari Warta Ekonomi, Guru Besar Universitas Airlangga Henry Subiakto menilai masyarakat berpotensi tidak memperoleh jawaban yang selama ini dinantikan, yakni kepastian mengenai keaslian ijazah Jokowi melalui mekanisme persidangan.
Henry mengatakan itulah akhir drama hukum yang terlalu kuat diintervensi politik sehingga keinginan rakyat yang ingin mengetahui kebenaran asli atau tidaknya ijazah tidak akan terpenuhi. Bahkan menurut perkiraannya, Jokowi tidak akan hadir di persidangan maupun menyerahkan ijazahnya untuk diteliti secara langsung di hadapan majelis hakim. Ia menilai fokus persidangan nantinya akan lebih banyak berkutat pada pembuktian unsur pidana yang didakwakan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa, bukan pada pemeriksaan keaslian ijazah. Henry juga menyoroti aspek pembuktian dalam perkara dugaan pencemaran nama baik. Menurutnya, apabila pelapor tidak hadir di persidangan, maka dakwaan utama berpotensi menghadapi hambatan. Hal itu karena pasal utama terkait pencemaran nama baik tidak dihadiri pelapor yakni Jokowi, sehingga kasus ini pun bisa dihentikan dan terbukti. Selain itu, Henry menilai pembuktian dakwaan berdasarkan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE juga tidak mudah dilakukan. Ia menjelaskan jaksa penuntut umum harus mampu menghadirkan bukti digital yang menunjukkan adanya tindakan mengubah atau memanipulasi informasi elektronik sebagaimana didakwakan. Di sisi lain, pandangan Henry justru berbeda dengan pernyataan kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan. Yakub memastikan bahwa kliennya siap memenuhi panggilan pengadilan dan menunjukkan ijazahnya. Ia mengatakan tentunya menjadi penghormatan seorang Jokowi dapat menunjukkan ijazahnya di forum persidangan yang sangat terhormat tersebut. Sementara itu, Jokowi menyiapkan 9 teman seangkatannya di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Hal itu untuk menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah yang kini bergulir di pengadilan. Persiapan tersebut dilakukan setelah Jokowi bertemu dengan sejumlah alumni UGM 1 angkatan di kediaman pribadinya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo pada Senin 20 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberi sinyal untuk mempertahankan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesaat sebelumnya memberi peringatan bakal membubarkan institusi tersebut apabila tidak menunjukkan perbaikan hingga September 2026. Purbaya menyampaikan Bea Cukai progresnya sudah sangat baik. Menurutnya pembenahan dilakukan mulai dari restrukturisasi sumber daya manusia hingga pergantian pejabat di tingkat pimpinan. Purbaya mengungkapkan indikator perbaikan mulai terlihat dari peningkatan kinerja institusi. Penerimaan bea cukai, kata dia, telah mencatat pertumbuhan sekitar 7% lebih tinggi dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 6%.
Selain itu, pemerintah juga mengklaim mulai melihat penurunan peredaran barang selundupan di pasar, serta meningkatnya efektivitas penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan. Purbaya menjelaskan salah satu langkah yang diterapkan adalah meningkatkan biaya atau risiko bagi pelaku penyelundupan. Selama ini menurutnya ketika kendaraan pengangkut barang ilegal ditangkap, hanya muatannya yang disita, sementara kendaraan dan pengemudi dapat langsung dilepas. Akibatnya, biaya yang harus ditanggung pelaku untuk melakukan penyelundupan relatif rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kini, pemerintah mengubah pendekatan tersebut dengan menahan seluruh kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang ilegal hingga seluruh proses pemeriksaan selesai. Ia mengatakan kebijakan tersebut telah diterapkan di seluruh kantor bea cukai di Indonesia. Menurutnya, banyak kendaraan hasil penindakan kini masih ditahan sebagai bagian dari proses hukum, sehingga di sejumlah pelabuhan dan bandara terlihat deretan truk maupun mobil yang diamankan. Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga semester 1 2026 mencapai Rp152 triliun atau tumbuh 3,4%. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp147 triliun. Nilai tersebut setara 42,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp335 triliun. Pemerintah memperkirakan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir tahun mencapai Rp320 triliun atau sekitar 95,4% dari target APBN, lebih tinggi dibanding realisasi tahun lalu sebesar Rp300 triliun. Hei, keturun apa piye iki? Hei. Hei. Hei, hei. 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 Keturun. Sing jogo nang Sebuah video yang memperlihatkan penjaga perlintasan kereta api Simpang Menggrek, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri, diduga tertidur saat kereta api berantas melintas viral di media sosial. Akibatnya, palang pintu tidak sempat ditutup dan sebuah truk nyaris tertabrak oleh kereta api. Peristiwa tersebut terjadi di perlintasan JPL 303A, kilometer 213+705, petak Jalan Kertosono Papar, Rabu 22 Juli 2026, sekitar pukul 1:48 waktu Indonesia Barat dini hari. Saat itu, KA 152 berantas relasi Pasar Senen Blitar, tengah melintas di lokasi. Dalam video yang beredar, sejumlah warga tampak sigap mengatur arus lalu lintas karena palang pintu perlintasan belum tertutup. Beberapa warga juga terlihat mendatangi pos jaga dan menggedor jendela untuk membangunkan petugas yang diduga sedang tertidur. Sebuah truk sempat hampir melintasi rel ketika kereta sudah mendekat. Beruntung, warga segera menghentikan kendaraan tersebut sehingga tabrakan berhasil dihindari. Kereta pun tetap melintas dengan aman dan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut.
Suasana panik juga terekam dalam video di mana perekam terdengar mengingatkan bahwa kereta api berantas akan segera melintas, sementara palang pintu masih terbuka. Tak lama kemudian lokomotif melintas sambil menyembunyikan klakson berkali-kali dan perekam kembali berteriak memanggil penjaga perlintasan. Dalam rekaman itu seorang warga berjaket hitam terlihat mengetuk kaca pos penjagaan untuk membangunkan petugas. Perekam juga mengaku telah menghentikan truk yang nyaris masuk ke perlintasan. Di sisi lain, manajer Humas KAI Daob 7 Madiun Tohari mengatakan perusahaan tidak mentoleransi setiap pelanggaran terhadap prosedur operasional yang berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Petugas yang bertugas pada kejadian langsung ditempatkan di bawah pengawasan dan pendampingan unit JJ 7.3 Kertosono. Selain itu, petugas juga dikenai sanksi pembinaan sesuai ketentuan internal perusahaan. KAI memastikan insiden tersebut tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas maupun mengganggu operasional perjalanan kereta api. Meski demikian, perusahaan menjadikan peristiwa itu sebagai evaluasi untuk memperketat pengawasan terhadap petugas di seluruh perlintasan sebidang. Untungnya tak stop iki mau, Rek. Selamat tak stop iki mau ya, Pak. Lanjut. Kereta berantas aku lagi ngomong mau enek semboyan soalnya. Keturun. Aku krungu semboyan soalnya mau langsung melayu. Keturun, Pak. Ayo, maju, Pak. Aku krungu semgira. Hei, keturun apa piye iki? Hei. Hei. Hei, hei. 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 Keturun. Sing jaga nang ndi iki? Sing jaga tukang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam Wah News Sore berikutnya. Setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV Wah News.com.